Udah masak. Saudara, mohon maaf, ada apa namanya gangguan. Saya mohon maaf ya. Saudara, meskipun Yesus sekali sudah buat karena sudah dibawa gila sama Tuhan, sampai dia memohon sikap wanita ini, sikap wanita kanan ini benar-benar menempatkan Yesus sebagai kurios. Yesus Tuhan, Tuhan kurios, dia putus asa. Meskipun dia sudah pernah ditengkurap istilah kasar, tengkurap saudara, tapi dia kecewa. Iman dia, kenapa saudara? Karena dia percaya bahwa Yesus yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan banyak janji-janji firman Tuhan. Ketika kita menggenapi firman Tuhan, ketika kita meresponi firman Tuhan, bukan hanya sekedar kita percaya kalau orang lain diberkati, aku pun diberkati. Orang lain dipulihkan, aku pun dipulihkan. Kisah yang sangat menarik yang dialami oleh badannya. Dampak dari istrinya sakit, dia mengalami keterpurukan yang hebat. Dia punya rumah, sampainya dia nggak bisa punya rumah lagi. Hidupnya seperti gelandangan bersama anaknya mereka. Saudara, kemudian Tuhan akan saat orang mengecewakan dia, saat orang tidak menghargai firman Tuhan yang mengangkat dia. Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, umat Tuhan harus pergi ke tempat kudusnya Tuhan. Artinya kita harus datang ke rumah Tuhan, beribadah, kita pelajari Alkitab, dan ibadah itulah berapa siapapun saudara, bagaimanapun keadaan kita, ketika kita meresponi firman Tuhan, ketika kita menanggapi firman Tuhan, maka disitulah kita bisa melihat berkat Tuhan akan terbuka. Berkat, saya mohon maaf, saya bukan belajar teologi yang kemakmuran. Mohon maaf. Karena kalau orang mengukur dari tubuh, jiwa, dan roh. Saya ingin bukan hanya tubuh saja diberkati, jiwa juga diberkati. Nah, ini yang Tuhan sediakan saudara. Tuhan Yesus berkata dalam doa Bapa kami, berkatilah makanan kami yang secukupnya, yang berkelebihan, yang secukupnya. Artinya ada ungkapan masih nanti berkat-berkat selanjutnya itu akan menyusul. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan malam ini, mari kita responi firman Tuhan. Percaya Tuhan akan sembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Banyak contoh-contoh jemaat Tuhan, meskipun maut di depan dia tidak takut dengan kematian itu. Ketika kematian itu ada kehidupan yang kekal. Dan ini banyak contoh-contoh saudara. Contoh ketika dia sadar maut sudah depan dia, ketika dia responi firman, maut gak jadi masalah Bapak Ibu, gak jadi masalah. Hanya ketika dia percaya pada Tuhan, dia mati pun adalah milik Tuhan. Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saudara, kita harus berani meresponi firman Tuhan. Siapapun kita bisa dipakai Tuhan. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan, bagaimana kita dengan firman Tuhan. Yang saya inginkan malam ini, kita harus datang ke rumah Tuhan, kita harus datang ibadah. Sebab di dalam ibadah itu Bapak Ibu, kita akan belajar firman. Siapapun yang melayani, ya saudara, semua dipakai Tuhan.
baik itu pendeta, pendeta muda, evangelis, pendeta pembantu, penatua gereja, pastor, prater, suster, semua dipakai. Bahkan ada jemaat juga bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman. Ketika kita merespon firman, ada kekuatan yang luar biasa. Dan yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, ada harapan yang cerah untuk hari esok. Jika Allah adalah jaminan keamanan kita. Kembali ke Mika pasal 4 ayat yang keempat. Mika 4 ayat keempat. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, bahwa tidak diwujudkan, sebab mulut Tuhan semesta alam mengatakan. Mulut Tuhan semesta alam. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, malam ini apa jaminan kita? Saya berharap malam ini kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita, maka inilah jaminan. Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini jangan hidup kita diwarnai dengan kekhawatiran. Malam ini hidup kita jangan diwarnai dengan kebimbangan, keputusasaan. Hari depan yang cerah untuk hari esok, ketika Tuhan yang menjadi jaminan keamanan kita. Dunia sudah semakin tidak aja. Semua serba menakutkan. Kehidupan menakutkan. Orang-orang tidak ada. Ya kayak virus corona banyak. Ya, tanpa disadari ya, tapi satu hal kita harus ingat kembali kepada firman Tuhan. Mari datang kepadaku, hai orang yang beriman. Keamanan yang terjadi hanya ada di dalam Tuhan. Jika kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang bekerja, sehebat apapun, tidak ada yang berani. Bapak Ibu ingat ketika bangsa Israel dikejar, ada keluar dari Mesir, wah tentang Fir'aun. Mereka berteriak, Musa, pakai bahasa Betawi, gila lu ya. Emang di Mesir gak ada kuburan buat kita mati? Kenapa? Karena mereka lihat depan laut Tiberau, kiri kanan gunung-gunung batu, di belakang tentara Mesir. Tapi jaminan bangsa yang keluar dari Mesir ada kuasa Tuhan. Mau diangkat tongkat dipakai Tuhan, tongkat jebol, laut jebol, gak masuk. Setelah melewat tentara masuk juga, nyatu lagi. Saudara, artinya begini Bapak Ibu, kalau malam ini kau dikecewakan, malam ini kau dibuat tidak adil, jangan dipendam. Ingat, pembalasan bukan milik kita. Pembalasan itu adalah miliknya Tuhan. Yang harus kita kerjakan malam ini, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah jaminan keamanan kita, maka di situ kita akan bisa melihat hidup kita ada damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, rasa aman kita peroleh karena kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita. Makanya Yosua dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun kau pergi. Malam ini malam yang terindah buat kita, sudah dikasih Tuhan. Tapi memang ada rencana Tuhan tadi putus. Artinya waktu ini apa sesuatu diizinin Tuhan ya. Jadi kalau kita udah selesai, tapi kalau kita mati tambah lagi waktunya. Puji Tuhan, tadi sudah kasih Tuhan
Saya berharap malam ini malam yang terindah buat kita semua. Jadi saudara, jangan sampai kita lupa tawaran Tuhan. Marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan memberkati dan bless. Nyanyikan lagu hari esok. Bapak Ibu, setiap kita yang tergabung live Instagram, kita sudah dengar renungan malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, Bapak Ibu bisa terus tulis di live chatting. Bapak Ibu bisa tulis apa yang mau didoakan. Nanti Bapak Ibu saudara Pali akan berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ketinggalan tadi tidak sempat ikut dari awal, nanti ada siaran ulangnya. Bapak Ibu bisa nonton di IGTV atau di YouTube channel Bapak Pendeta Saudara Pali. Bapak Ibu, kita naikkan pujian sebuah firman dengan hati bersyukur. Pujian bersyukur kita pada malam hari. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Terkadang kita menjalani hidup ini, seringkali kita nggak mengerti kenapa ini harus terjadi. Kenapa ini harus terjadi dalam hidupku? Satu hal yang terindah, Bapak. Seringkali keputusasaan membuat kita lupa. Keputusasaan membuat kita menjalani hidup ini dengan penuh ketakutan, dengan penuh kecemasan, kebimbangan. Kita lupa buat tangan Tuhan sanggup menolong kita. Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, ada hari esok yang cerah untuk kita menanti keberhasilan kita. Harapannya dalam hari esok membuat kita sukses, membuat kita berhasil di dalam Tuhan. Dan ikan ini kita masuk dalam doa. Aku takkan hari esok melangkahku
Aku pahami akanlah semenjak kami bagiku ini tangan Tuhan yang pegang banyak. Aku pahami akanlah jadi kalau sasa bersama umatmu malam ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa Tuhan. Kami percaya bangsa ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan, bangsa ini tetap dalam pimpinan Tuhan. Tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Bersama umatmu malam ini Tuhan, kami berdoa buat pimpinan bangsa ini, buat Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden, bersama jajaran menteri yang sedang berjuang untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan tetap menaungi bangsa ini Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa buat rakyat Indonesia. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Bersama kejadian demi kejadian telah terjadi Tuhan, bencana alam dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan hiburkan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini akan tetap diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh gereja-gerejamu, seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk memberikan kekuatan bagi umat-Mu Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang ada di kota, yang ada di pedesaan, di pelosok-pelosok desa-desa terpencil. Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu Tuhan, umat-Mu yang supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tetap bangkit Tuhan. Yang ada di Indonesia, Tuhan berkati, bahkan dunia Tuhan berkati, khususnya menghadapi virus corona. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ada tangan Tuhan yang sanggup menghentikan corona. Tangan Tuhan yang sanggup menghentikan corona. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang melalui satu ikatan Tuhan akan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada musisat boleh terjadi. Kami serahkan hamba-Mu Bapak-Bapak. Tuhan berkati usahanya, kedua buat mesin-mesinnya supaya bisa laku. Bahkan kos-kosannya diberkati. Kami berdoa buat Yuki, Tuhan berkati persiapan untuk masa-masa kelahiran Tuhan. Janin yang diberkati Tuhan, tidak ada cairan di atas kepala janin, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Kristina, Ibu Neti diberkati Tuhan. Bisa buat Kristina malam ini dia bisa tidur dengan baik. Bahkan memberikan lambung yang sempurna. Buat Ibu Neti kami bersyukur kekuatan dari Tuhan turun atas Ibu Neti. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan yang ada luka di kaki Ko Andre. Tuhan berkati Ko Andre yang jadi atas pintu. Luka di kakinya bisa selesai. Bagaimana usahanya bersama ibu diberkati Tuhan. Toko sembakonya diberkati Tuhan.
Kami juga berdoa buat istri dari hati, bahkan minumnya cukup bila dengan kuasa sehat sempurna, tidak ada komplikasi. Tuhan yang berkuasa. Kami juga berdoa buat Om diberkati Tuhan. Kami serahkan Pak Mulyanto bersama Cilili, Tuhan berkati, bersama Cece, bersama Jojo, bahkan pabriknya Tuhan berkati, pengolahan kayu diberkati Tuhan di depan, jauhkan dari banjir rob maupun banjir Tuhan, jauhkan dari kebakaran, jauhkan dari kegagalan, supaya diberkati Tuhan, bahkan opa-oma tetap diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan opa-oma diberkati, Pak Indra Jaya diberkati Tuhan, bersama keluarga, Ibu Hani diberkati, bersama anak-anak, bahkan orang tua diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Sarah, hadapi Tuhan jamah Ibu Sarah, supaya bangkitkan iman dia kembali. Kami berdoa tidak ada struk susulan, tidak ada pembuluh darah di otak yang pecah. Ibu Sarah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Kalista, diberkati Tuhan, hidupannya diberkati Tuhan. Kami berdoa buat PT ASN, Tuhan berkati Pak Sutoyo bersama Ibu Melisa, Tuhan berkati PT ASN penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur anaknya Tuhan menyelesaikan S1, bahkan bengkel buburnya diberkati Tuhan. Tuhan boleh memberi perluasan untuk bengkel buburnya dengan sebidang tanah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Seta, Tuhan berkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan, Seta diberkati Tuhan, sehat kembali. Pak Niko diberkati, bahkan usahanya diberkati. Silika Sela diberkati, dalam penambahan umur 1 tahun Sela semakin diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu Pak Goya, sehat sempurna, diberkati Tuhan, bahkan Tuhan pelihara, Tuhan menjaganya. Demikian juga Erin, kami bersyukur Erin yang ada di Singapura, yang ada di Australia, Tuhan berkati dengan kami serahkan Erin, Tuhan berkati Pak Catur, diberkati Pak Lia, Pak Yusri diberkati dengan keturunan. Kami berdoa dalam nama Tuhan supaya mereka diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan buat Papi Mami Sen yang ada di Semarang. Tuhan berikan job-job yang baru, proyek-proyek yang baru, tanah yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Buat Pak Herman diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Buat Chris yang ada di Singapura diberkati Tuhan, di Malaysia diberkati. Buat Koko juga diberkati, Bella diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Yaya diberkati. Kami percaya Ibu Yaya penuh kemuliaan Tuhan bersama suami Pak Hendra. Suatu kali dia akan punya konten, punya toko. Kami juga berdoa buat Ibu Obaja, khususnya buat anak cucunya yang ada di Semarang. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, cucu dari Obaja dia bisa berjalan kembali. Kami berdoa ada pemulihan luar biasa. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan Cilili yang besok akan ke Cirebon bersama suami untuk jemput papanya. Tuhan berkati. Dan kami berdoa buat AI yang masih ada di rumah sakit karena COVID. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Suyanto berkati, bahkan Leo Tuhan berkati, usaha yang berkati. Kami percaya terobosan-terobosan yang baru boleh terjadi. William diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Yanto, usaha listriknya diberkati. Kami juga berdoa buat Tante Maya diberkati, sehat sempurna, umur yang panjang. Demikian juga dengan Anthony, buat Papa Mama diberkati, buat semua keluarga diberkati, usahanya juga diberkati Tuhan. Pak Minoto diberkati dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Malam ini kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Pak Budi bersama Ibu diberkati, bahkan buat
Oma yang ada di Magelang diberkati Tuhan, usaha jamunya juga diberkati. Terima kasih Bapak Saudara. Akhirnya selalu bersyukur rumah dan diberkati. Kalau di surga terima kasih kepada kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Kiranya turun damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Kudus memberkati sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Bapak Ibu, demikianlah renungan malam di Jumat malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah terlewat dari awal, bisa menyaksikan kembali di IGTV atau di channel YouTube Bapak Pendeta Saudara. Kami berjumpa di minggu depan di jam yang sama di channel Instagram Bapak Pendeta Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Hallelujah.